Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan materi pada mata kuliah farmakoterapi infeksi dengan tema infeksi HIV. Ya, baik. Jadi infeksi HIV ini adalah infeksi yang kejadiannya cukup banyak ya di Indonesia, dan setiap tahunnya kejadiannya selalu meningkat. Karena kalau dilihat dari data sejak tahun 1999 ini sudah terjadi peningkatan jumlah orang dengan HIV/AIDS atau kita biasanya menyebutnya dengan istilah ODA ya. Dan prevalensinya ini cukup tinggi di Indonesia, semakin tahun semakin tinggi. Peningkatan ini biasanya sih terjadi pada kelompok-kelompok orang yang berperilaku berisiko tinggi tertular HIV. Biasanya para pekerja seks komersial dan para pengguna nafsa. Dan kasusnya ini biasa terjadi di kota-kota besar ya. Jakarta, Papua juga biasa terjadi ya, Riau, Bali, dan Makassar juga kejadiannya cukup besar. Dan kalau kita tidak tanggulangi segera, maka yang ditakutkan adalah kemungkinan besar endemi ini akan bergerak menjadi epidemi yang menyeluruh dan jauh lebih parah ya. Nah, oleh karena itu, karena kejadiannya yang cukup meningkat sehingga adik-adik calon apoteker diminta untuk bisa mengerti terkait dengan farmakoterapi infeksi HIV. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini ada beberapa istilah-istilah yang umum digunakan dalam pembacaan regimen untuk pasien HIV ya. Misalnya contohnya ABC ini biasanya untuk abacavir, ATV atazanavir, AZT atau ZDV untuk zidofudin, D4T untuk stafudin, DDI didanosin, EFV efavirenz, FTC emtricitabine, IDV indinavir, LPV lopinavir, NFV nelvirapin, SQV saquinavir, TDF tenofovir, 3TC ini untuk lamivudin. Ya, jadi kalau adik-adik membaca buku panduan penanggulangan HIV/AIDS, maka regimen-regimen yang ada di dalam buku panduan tersebut itu menggunakan istilah-istilah dipersingkat ya nama obatnya. Nanti kita akan lihat di belakang. Nah, HIV. Apa sih ini HIV? HIV ini adalah retrovirus RNA yang menginfeksi limfosit, CD4 ya, makrofag dan sel-sel dendritik. Nah, infeksi ini dia menyerang sel-sel sistem kekebalan tubuh dan sejumlah besar abnormalitas imunologi ya, baik aktivasi imun dan imunosupresi. Nah, sel-sel tersebut itu terdapat pada permukaan lapisan kulit dalam mukosa. Ya. Jadi biasanya ini bagian yang terinfeksi, tempat awal terjadinya infeksi HIV itu di penis, vagina, dan oral. Nah, selain itu juga si HIV ini bisa masuk ke aliran darah dan juga dia bisa bereplikasi di nodus limfa. Jadi sebenarnya ya HIV ini kan terdapat dalam cairan tubuh ODA ya, orang dengan HIV/AIDS, dan dia ini kan biasanya dapat dikeluarkan melalui cairan tubuh ya. Dan seseorang kalau dia terinfeksi HIV,
bila dia kontak dengan cairan tubuh, maka otomatis dia bisa menyebarkan ke orang lain melalui saliva, air mata, cairan cerebrospinal maupun urinnya. Tapi ada yang mengatakan bahwa beberapa cairan tersebut tidak terbukti ya bisa menularkan infeksi karena kadarnya sangat rendah, dan memang ada yang mengatakan bahwa mekanisme untuk memfasilitasi masuk ke dalam darah orang lain itu sangat kecil kecuali kalau misalnya ada luka. Nah, cara penularan yang lebih lazim itu misalnya ya melalui hubungan seks yang tidak aman. Atau biasanya karena tadi sempat saya katakan ya pada para pekerja seks komersial, sehingga mungkin bisa terjadi akibat penggunaan hubungan seks yang tidak aman ya, seperti tidak menggunakan kondom mungkin dengan mitra seksual yang terinfeksi HIV, atau kontak dengan darah yang terinfeksi, misalnya ada tusukan jarum suntik, ada pemakaian jarum suntik yang bersama, dan produk darah yang terkontaminasi mungkin. Bisa jadi juga dari penularan dari ibu ke bayi, mungkin selama kehamilan, persalinan, atau sewaktu menyusui, ya itu juga bisa. Dan ada juga cara lain, tapi jarang ya, mungkin seperti pada saat melakukan tato atau transplantasi organ dan jaringan, mungkin inseminasi buatan, atau tindakan-tindakan medis. Ya, jadi memang yang paling sering ya terjadi ya karena memang karena adanya kontak melalui hubungan seksual yang tidak aman. Dan saya rasa ya agama kita sudah melarang itu dalam aturannya ya. Jadi memang kalau kita lurus-lurus saja, insya Allah tidak akan terkena penyakit yang seperti ini. Nah, bagaimana patofisiologi dari HIV ini? Jadi siklus replikasi dari virus ini kan, si HIV ini virus ya. Jadi si virus ini kan hanya dapat bereplikasi dengan menggunakan atau memanfaatkan sel hostnya. Ya, jadi siklus replikasi dari awal virus masuk ke sel tubuh sampai dengan menyebar ke organ tubuh itu biasanya terjadi melalui 6 tahapan ya. Yang pertama, sel-sel target dia akan mengenali dulu ya, attachment ya. Jadi dia sel-sel target mengenali dan mengikat HIV ini, di mana HIV akan berfusi dan melebur dan memasuki sel target. Ya, kalau kita lihat di sini, melakukan fusi dan memasuki sel target. Lalu GP41 membran HIV ini kan yang merupakan mediator proses fusi ya, di mana nanti RNA virus ini akan masuk ke dalam sitoplasma dan proses akan dimulai ya. Nah, pada saat itu si RNA HIV ini dia akan mengalami transkripsi terbalik menjadi DNA dengan bantuan enzim reverse transkriptase. Dan selanjutnya penetrasi dari HIV DNA ini akan masuk ke dalam membran inti sel target, dan integrasi si DNA virus ke dalam genom sel target dengan bantuan enzim integrase pun akan terjadi. Lalu akan terjadi yang namanya ekspresi gen-gen virus ya. Dan akan ada pembentukan partikel-partikel virus pada membran plasma dengan bantuan enzim protease. Nah, pada sesi akhir, si virus-virus yang infeksius ini akan dilepas dari sel, yang ini akan disebut sebagai virion.
atau dikatakan proses maturasi. Nah, secara umum memang kalau kita lihat ya, tadi proses-prosesnya ya, ada 6 siklus hidup atau 6 fase siklus hidup dari HIV. Ada proses yang pertama, proses pengikatan dan masuk. Lalu yang kedua adalah proses transkripsi kembali. Yang ketiga ada integrasi. Lalu yang keempat ada replikasi. Yang kelima ada budding. Dan yang keempat ada maturasi atau istilahnya proses pendewasaan ya, pendewasaan virus ya, maturation. Nah, kita lihat dulu yang pertama, ya, binding and entry. Ya, jadi kalau kita lihat di tahap ini, si HIV ini akan menggunakan molekul CD4 sebagai reseptor yang terdapat pada sel CD4 seperti T limfosit, makrofag, monosit, sel dendritik lain, dan sel penyaji antigen. Dan sebuah koreseptor yang kedua ya, selain dengan molekul CD4 ini diperlukan agar HIV dapat masuk ke dalam sel inang. Ya, jadi ada yang namanya CCR5 ini untuk HIV tropik makrofag dan CXCR4 untuk HIV tropik T limfosit. Nah, HIV ini pertama-tama dia akan berikatan dengan molekul CD4 yang dimediasi oleh glikoprotein permukaan GP120 dan kemudian ke koreseptor CCR5 atau CXCR4 yang sesuai. Nah, setelah dimediasi oleh glikoprotein permukaan, nah ini akan pengikatan ini akan membawa perubahan konformasi pada amplop virus yang menginduksi pengikatan GP41 virus ke dalam membran sel, inang ya, dan memicu masuknya virus ke dalam sel inang. Nah, setelah fusi virus terjadi pada sel inang, maka RNA virus ini akan dilepaskan ke dalam sitoplasma. Tahap selanjutnya adalah transkripsi balik ya. Nah, transkripsi balik ini di mana pada proses ini si RNA HIV ini harus diubah menjadi DNA sebelum dapat dimasukkan ke dalam DNA sel CD4-nya ya. Dan penggabungan ini harus terjadi supaya virus dia dapat berkembang biak ya, multiply. Konversi dari RNA HIV menjadi DNA ini kan dikenal sebagai istilahnya transkripsi balik ya, dan dimediasi oleh enzim HIV reverse transkriptase. Nah, nanti hasilnya ini adalah produksi untai tunggal DNA dari RNA virus. Nah, si untai tunggal DNA baru ini kemudian akan mengalami replikasi menjadi DNA HIV untai ganda. Setelah itu akan kita masuk ke step selanjutnya, yaitu integrasi. Nah, pada proses integrasi ini setelah terjadi transkripsi balik, maka si DNA virus ini dapat memasuki nukleus sel CD4. Enzim virus integrase ini akan kemudian masukkan DNA virus ke dalam DNA sel CD4. Nah, proses ini biasanya dikenal sebagai integrasi ya. Dan CD4 ini sekarang telah diubah menjadi pabrik yang digunakan untuk memproduksi lebih banyak HIV. Tipe integrasi virus DNA ini ke dalam DNA host ini biasa diketahui sebagai provirus ya. Dan
satu kali virus DNA ini terintegrasi, maka infeksi dari HIV ini katakan permanen ya. Setelah mengalami integrasi, langkah selanjutnya adalah si virus DNA ini akan bereplikasi. Nah, DNA yang baru tadi yang telah dibentuk oleh integrasi DNA virus ke dalam CD4 ini, dia bisa menyebabkan produksi DNA membawa DNA pembawa pesan ini yang memulai sintesis protein HIV-nya. Nah, virus HIV ini kemudian dapat memasuki masa laten atau memasuki siklus produktifnya. Dan dalam siklus produktif, DNA provirus kemudian ditranskripsi menjadi mRNA oleh RNA polimerase host ya, dan akhirnya diterjemahkan ke protein virus. Nah, protein virus ini diproses untuk membentuk komponen virion yang kemudian akan dirangkai ya, atau membentuk rantai protein virus. Nah, selanjutnya ada budding atau proses virus yang immature ya. Nah, di mana proses ini protein HIV dan RNA virus, semua komponen yang diperlukan untuk membentuk virus baru berkumpul di membran sel CD4 untuk membentuk virus yang baru. Dan virus-virus baru ini akan mendorong melalui bagian-bagian berbeda dari dinding sel dengan proses budding ini ya. Dan banyak sekali virus yang dapat menembus dinding satu sel CD4 ini, dan virus baru ini akan meninggalkan sel CD4 dan mengandung semua komponen yang diperlukan untuk menginfeksi sel CD4 lainnya. Nah, proses yang terakhir ini adalah proses maturation ya, proses maturasi atau pematangan, di mana virus-virus yang baru memiliki semua komponen yang diperlukan untuk menginfeksi sel CD4 lainnya, tetapi dia tidak dapat melakukannya sampai virus tersebut matang. Dan selama proses ini, enzim protease HIV akan memotong protein HIV panjang dari virus menjadi unit fungsional yang lebih kecil yang kemudian akan berkumpul kembali untuk membentuk virus yang matang. Dan jika sudah seperti ini, maka virus ini sekarang sudah siap untuk menginfeksi sel-sel yang lain. Nah, bagaimana sih stadium perkembangan penyakit HIV? Jadi kalau kita lihat dari stadiumnya, ada yang dikatakan untuk standar yang digunakan oleh WHO, ada sampai dengan stadium 4 ya. Jadi stadium 1 atau infeksi primer, dia ini si HIV masuk ke dalam tubuh dan bersembunyi, dan kelihatannya tubuh kita ini mungkin akan kelihatan tetap sehat. Nah, untuk HIV yang stadium 2, yang laten klinik ya istilahnya. Jadi, untuk tes darah spesifik ini menunjukkan bahwa seorang mempunyai antibodi terhadap virus. Kondisinya biasanya tubuhnya ini masih sehat. Biasanya sih sampai dengan 10 tahun ya atau lebih. Nah, untuk stadium 3 atau dengan gejala konstitusional. Biasanya gejala-gejala dini ini dia mulai timbul berupa penurunan berat badan yang hebat, ada demam yang cukup lama, dan berkeringat hebat pada malam hari, terjadi ruam pada kulit, dan diare yang terus-menerus. Nah, stadium selanjutnya adalah stadium 4 atau stadium infeksi oportunistik.
Nah, pada stadium ini sudah muncul berbagai penyakit yang berbahaya, dan pada stadium ini orang ini sudah dikatakan menderita AIDS. Nah, ini dia tabel resume stadium klinis infeksi HIV menurut WHO ya. Jadi kalau kita lihat tadi dari segi penurunan berat badan, adanya gejala, nah, bisa kita lihat semakin tinggi stadiumnya, maka gejalanya juga cukup berat ya. Nah, untuk stadium 1 yang asimptomatik, tidak ada penurunan berat badan atau tidak ada gejala lainnya, hanya ada limfadenopati yang generalisata persisten ya. Dan untuk stadium 2 yang sakitnya ringan, biasanya penurunan berat badan 5 sampai dengan 10%. Nah, gejalanya ini biasanya ada luka di sekitar bibir, ruam kulit yang gatal, atau muncul herpes zoster dalam 5 tahun terakhir. Nah, untuk selain itu juga ada gejala-gejala seperti ispa yang berulang, misalnya ada sinusitis atau otitis, atau lupus mulut yang berulang. Untuk stadium 3, di sini berat badannya biasanya terjadi penurunan berat badan di atas 10%. Banyak sekali ya gejala-gejala tambahannya, seperti ada kandidiasis oral hairy leukoplakia, diare, dan ada juga infeksi bakterial yang biasanya menyertai seperti pneumonia, TB paru, TB limfadenopati, ada gingivitis ya. Dan untuk stadium 4 yang berat, ini terlihat terjadi penurunan berat badan yang sangat signifikan ya. Dan biasanya juga terjadi sindroma WOS HIV, dan ada gejala-gejala seperti kandidiasis esofageal, herpes simplex, limfoma, sarkoma, kanker serviks. Ada juga infeksi tambahan seperti pneumonia, TB ekstra paru, meningitis, ensefalopati, dan gangguan fungsi neurologis. Jadi semakin tinggi stadium, maka gejalanya pun semakin berat. Nah, obat-obat yang digunakan untuk HIV ini ada beberapa golongan ya. Jadi ada inhibitor transkriptase balik nukleosida, ada golongan inhibitor transkriptase balik non-nukleosida, inhibitor protease, inhibitor integrase, fusion inhibitor, chemokine koreseptor atau CCR5 atau CXCR4 antagonis. Nah, kalau kita lihat dari contoh obat-obatnya, seperti fusion inhibitor seperti enfuviritid, inhibitor transkriptase balik nukleosida seperti zidofudin, AZT ya, didanosin, DDI, stafudin, D4T, zalcitabin, DBC, lamivudin, 3TC, abacavir, ABC, tenofovir, TDF, emcitabine, FTC. Dan untuk golongan inhibitor transkriptase balik non-nukleosida ada nevirapin, NVP, delarpidin, DLP, dan ada efavirenz, EFP. Untuk golongan inhibitor integrase ada raltegravir, ada dolutegravir. Dan untuk inhibitor protease ada safuenavir, indinavir, ritonavir, nelfinavir, amprenavir, lopinavir. Dan untuk chemokine koreseptor
CCR5 atau CXCR4 antagonis, ada Maraviroc. Ya. Jadi kalau kita lihat ya dari golongan obat-obat antiretroviral ini, kita bisa lihat bahwa dari cara kerjanya ya, misalnya untuk golongan protease inhibitor, dia ini bekerja dengan cara menghambat protease HIV. Dan ini terjadi setelah sintesis mRNA dan poliprotein HIV ya. Untuk golongan analog NRTI, jadi dia ini akan mengalami fosfolirasi sehingga nanti akan mengganggu transkripsi dari nukleotida dan nanti akan terjadi yang namanya terminasi ya. Dan untuk analog NRTI ini dia akan berikatan langsung dengan enzim reverse transkriptase dan akan menginaktifkannya. Lalu untuk obat-obat seperti enfuvirtid ya, dia mekanisme kerjanya dia bisa menghambat masuknya virus ke dalam sel pejamu dengan cara berikatan dengan subunit GP41. Dan ada juga obat Maraviroc. Maraviroc ini dia cara kerjanya dengan mengikat reseptor CCR5 di permukaan sel CD4 dan mencegah perlekatan virus HIV dengan sel pejamu. Nah, treatment untuk pengobatan HIV ya, jadi kalau kita lihat apa sih sebenarnya tujuan dari pengobatan HIV ini. Nah, jadi yang pertama tujuannya adalah kita mau menekan viral ya, kita mau menekan viral load human immunodeficiency virus ya, HIV secara maksimal ya, dan tahan lama. Yang kedua, kita akan mau memulihkan dan mempertahankan fungsi kekebalan tubuh ya dari pasien. Lalu yang ketiga, kita mau menurunkan morbiditas dan memperpanjang durasi dan kualitas survival atau pertahanan istilahnya survive ya, bagaimana orang tersebut bisa tetap bisa eksis, bisa tetap hidup walaupun dengan banyaknya morbiditas pada pasien HIV ini. Selanjutnya goal kita adalah kita ingin mencegah penularan dari HIV ini, serta yang paling penting adalah kita mau mencegah infeksi oportunistik, karena ini yang paling sering terjadi ya, sering membuat masalah pada pasien HIV. Nah, bagaimana sih kriteria pemberian antiretrovirus pada pasien yang pasien dewasa dan anak-anak yang terkonfirmasi terinfeksi HIV ya. Jadi kalau kita lihat ya, jika berdasarkan stadium klinis HIV, jika misalnya pasien ini terkonfirmasi terinfeksi HIV namun dia berada pada stage 1 atau stage 2 atau stadium 1 maupun stadium 2, maka kita akan melakukan pengukuran CD4 ya, dan nanti akan kita lihat dulu jika CD4-nya di atas 500 sel per milimeter kubik, maka tidak akan diberikan ART antiretrovirus, namun kita harus selalu memonitor pasiennya secara teratur ya. Dan jika nilai CD4-nya kurang atau sama dengan 500 sel per milimeter kubik, maka kita akan memulai penggunaan ART.
Nah, bagaimana dengan pasien yang memiliki stadium 3 atau 4? Nah, ataupun pasien-pasien yang memiliki penyakit penyerta atau ada riwayat dengan tuberkulosis atau hepatitis B dengan penyakit severe chronic liver, atau dia sedang hamil atau sedang menyusui, atau mungkin dia masuk dalam populasi khusus, maka kita akan mulai menggunakan ART dengan terus melihat memantau nilai CD4 dari pasien. Nah, untuk penggunaan ARV ini kita menggunakan berdasarkan lini ya. Jadi ada lini pertama. Lini pertama untuk pasien dewasa jika dia terkonfirmasi HIV dan dibutuhkan terapi antiretrovirus, maka pilihan pertamanya adalah dengan 2 NRTI plus 1 NNRTI. Jadi kalau kita lihat regimennya, itu tadi seperti yang saya sebutkan di depan, ada beberapa istilah-istilah ya untuk obat-obat antiretroviral. Nah, jadi ada pilihannya apakah bisa zidofudin plus lamivudin plus nevirapin, atau zidofudin plus lamivudin plus efavirenz, atau tenofovir plus lamivudin, atau emtricitabin plus nevirapin, atau tenofovir plus lamivudin, atau emtricitabin plus efavirenz. Ya, jadi berikut ini adalah ARV lini pertama ya. Ini saya ambil dari pedoman penanggulangan HIV/AIDS ya. Jadi ini memang regimen paten yang digunakan di Indonesia. Yang kedua, jika misalnya pasien ini di panduan di tabel 8 ya, di sini kita bisa lihat jika memang pasiennya ini adalah pasien dewasa ataupun anak-anak, maka pilihannya adalah AZT atau TDF. Jika misalnya mereka pernah mendapatkan terapi ARV sebelumnya ya, ini adalah di tabel 8 ini adalah panduan lini pertama yang direkomendasikan pada orang dewasa yang belum pernah mendapat terapi ARV atau treatment naif ya. Jadi untuk dewasa dan anak-anak pilihan yang direkomendasikan adalah ACT atau TDF plus 3TC atau FTC plus FVV atau NVP. Jadi ini merupakan pilihan panduan ya yang sesuai untuk sebagian besar pasien yang menggunakan FDC ya jika tersedia. Nah, bagaimana jika pasiennya ini adalah perempuan hamil? Jika perempuan hamil, pilihannya adalah ACT plus 3TC plus EFV atau NVP. Jadi tidak boleh menggunakan EFV pada trimester pertama dan bisa digantikan dengan TDF ya, yang merupakan juga pilihan. Nah, untuk pasien-pasien yang koinfeksi HIV/TB, maka pilihannya ACT atau TDF plus 3TC plus EFV. Jadi, mulai terapi ARV ini biasanya segera setelah terapi TB dapat ditoleransi. Biasanya antara 2 minggu hingga 8 minggu. Dan menggunakan NVP atau triple NRTI
bila EFV tidak dapat digunakan. Dan untuk koinfeksi HIV atau hepatitis B kronik aktif, maka pilihannya adalah TDF plus 3TC atau FTC tambah EFV atau NVP. Nah, kalau seperti ini, maka yang harus dipertimbangkan adalah pemeriksaan HbS1-nya ya, terutama bila TDF merupakan panduan lini pertama sehingga diperlukan penggunaan 2 ARV yang memiliki aktivitas anti-HBV. Ya, bagaimana pemilihan pemberian triple terapi? Nah, jadi untuk regimen triple NRTI ini biasanya digunakan hanya jika pasien tidak dapat menggunakan obat ARV berbasis NNRTI, seperti pada berbagai kondisi ya. Misalnya koinfeksi TB/HIV terkait dengan interaksi terhadap rifampicin, atau ibu hamil terkait dengan kehamilan dan koinfeksi TB/HIV, maupun hepatitis terkait dengan efek hepatotoksik karena NVP ataupun FVP ataupun PI ya, protease inhibitor. Maka anjuran panduan triple NRTI yang dapat dipertimbangkan adalah ACT plus 3TC plus TDC. Dan penggunaan triple NRTI ini dibatasi hanya untuk 3 bulan lamanya ya. Setelah itu pasien perlu dikembalikan pada penggunaan lini pertama karena supresi virologisnya ini kurang kuat. Nah, kalau kita lihat tadi dari regimennya ACT plus 3TC plus NVP. Ya, jadi ACT-nya ini 300 mg 2 kali sehari, 3TC-nya ini 150 mg 2 kali sehari, dan MVP-nya menggunakan leading dose ya, untuk 14 hari 200 mg 1 kali sehari, dan jika setelah 14 hari sudah tidak ada ruam kulit, maka menjadi 200 mg 2 kali sehari. Nah, tadi kita berbicara mengenai ARV lini pertama. Sekarang kita akan melanjutkan terkait dengan ARV lini kedua. Ya, untuk lini kedua harus menggunakan protease inhibitor. Dan penggunaan pada lini pertama ini hanya jika pasiennya intoleransi terhadap NNRTI. Dan kalau kita lihat regimennya adalah protease inhibitor PI plus 2 NRTI. Nah, ini kalau kita lihat di sini ritonavir booster ya, ritonavir boost plus zidofudin atau AZT atau tenofovir TDF ini tergantung dari apa yang digunakan pada lini pertama dan 3TC. Si protease inhibitor ini yang ada di Indonesia dan dianjurkan adalah LPV atau lopinavir ya, atau ritonavir. Nah, untuk pilihan terapi ARV lini kedua, kita lihat untuk populasi target dewasa, termasuk untuk perempuan hamil, bila menggunakan AZT sebagai lini pertama, maka pilihan ARV pengganti yang direkomendasikan adalah TDF plus 3TC atau FTC plus LPV atau lopinavir atau ritonavir ya. Bila dia menggunakan TDF pada lini pertama, maka pilihannya adalah ACT plus 3TC plus LVV. Untuk pasien dengan koinfeksi TB/HIV,
Maka mengingat si rifampicin ini tidak dapat digunakan bersamaan dengan lopinavir, maka dianjurkan untuk menggunakan panduan OAT tanpa rifampicin ya. Namun jika si rifampicin ini perlu diberikan, maka pilihan lainnya adalah menggunakan lopinavir atau ritonavir dengan dosis 800 mg atau per 200 mg 2 kali sehari. Maka perlu evaluasi juga fungsi hati yang ketat jika menggunakan rifampicin dan dosis ganda. Untuk yang mengalami koinfeksi HIV, ya, maka pilihannya adalah ACT plus TDF plus 3TC atau FTC plus LPV. Nah, ini tetap digunakan ya, meski sudah gagal di lini pertama karena pertimbangan efek anti HBV dan untuk mengurangi risiko flare-nya. Nah, kalau kita lihat ini tadi regimennya TDF plus 3TC atau FTC plus EFV. Jadi TDF ya 300 mg 1 kali sehari. 3TC ini 1 kali 300 mg atau 2 kali 150 mg. Nah, FTC 1 kali 200 mg dan EFV 600 mg 1 kali sehari malam hari. Nah, selanjutnya untuk terapi lini ketiga, jika terjadi resisten pada lini pertama dan kedua, maka panduannya adalah ETR plus RAL plus DRV. Jadi kalau kita lihat ETR ini etravirinin merupakan golongan NMFTI, dosisnya 2 kali 200 mg. Raltegravir, golongan integrase inhibitor, dosis 2 kali 400 mg. Dan darunavir, ini golongan protease inhibitor, dosis 2 kali 600 mg. Ya, untuk yang tadi ya, terapi lini 3 ini saat memulai terapi pada oda dewasa, ya kita lihat di sini untuk stadium klinis 1 dan 2 kita lihat ya, kalau misalnya jumlah CD4-nya di atas 350 sel per milimeter kubik, maka belum mulai diterapi ya. Kita monitor dulu gejala klinisnya dan jumlah sel CD4 setiap 6-12 bulan. Namun jika kurang dari 350 sel per milimeter kubik, maka kita akan mulai terapi. Untuk stadium klinis 3 dan 4, berapapun jumlah sel CD4-nya, maka akan kita lakukan terapi. Untuk pasien dengan koinfeksi TB, pasien dengan koinfeksi hepatitis B, yang kronik aktif maupun yang ibu hamil, berapapun stadiumnya dan berapapun jumlah CD4-nya, maka kita akan mulai terapi. Ya, mungkin kita akan lanjutkan lagi nanti materinya minggu depan. Nah, terima kasih telah menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.